Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang seiman dan seakidah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya selalu lancar. Amin. Kini kita berjumpa lagi di channel kami, Hidayah dan Hikmah, yang selalu menambah khazanah keislaman untuk menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pagi hari ini kita memulai dengan kajian-kajian Islam yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik dan ketenangan hidup. Video kali ini tentang surah At-Taubah yang artinya pengampunan. Mengapa surah At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah sedangkan surah yang lain dimulai dengan basmalah? Tonton simak video ini sampai habis. Sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, subscribe agar channel ini berkembang dan dakwah Islam semakin meluas. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar mendapat notifikasi video-video terbaru dari kami. At-Taubah artinya pengampunan. Surah ini surah ke-9 dalam susunan Al-Quran. Kata Taubah sering berulang disebutkan. Surah At-Taubah berisi 129 ayat, semuanya Madaniyah, kecuali ayat 113 dan 2 ayat terakhir, yaitu ayat 128 dan 129. Menurut sebagian ulama ayat Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Menurut pendapat sebagian besar ulama tafsir, jumhur, semua ayat itu tanpa ada yang dikecualikan adalah Madaniyah karena berdasarkan pendapat yang masyhur bahwa ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dinamakan Madaniyah sekalipun diturunkan di Makkah. Kata taubah atau taubat, sering kita dengar diucapkan orang, jika seseorang selalu berbuat buruk atau dosa, orang lain akan mengucapkan bertaubatlah. Taubat diartikan tidak mengulangi perbuatan dosa, atau terlepas dari perbuatan dosa. Surah At-Taubah ini tidak disertakan basmalah, sedangkan surah yang lain ada basmalah pada awal surah. Karena surah ini adalah pernyataan perang dengan arti bahwa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, sedangkan basmalah bernapaskan perdamaian dan cinta kasih Allah. Surah ini mempunyai banyak nama, tidak ada surah dalam Al-Quran yang lebih banyak namanya dari surah ini dan surah Al-Fatihah, akan tetapi yang paling masyhur dari semua namanya itu adalah Baro'ah dan At-Taubah. Disebut Baro'ah karena surah ini dimulai dengan kata Baro'ah yang berarti berlepas diri. Maksudnya pemutusan hubungan, karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang membicarakan pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrik. Surah At-Taubah diturunkan pada masa-masa akhir dari pelaksanaan tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kandungan surah At-Taubah ini lebih menekankan pada upaya bagaimana menata kehidupan umat Islam yang solid agar tidak mudah diganggu oleh pihak-pihak yang sewaktu-waktu dapat merusak kehidupan umat Islam. Dalam surah At-Taubah ayat 1, Allah berfirman, yang artinya, inilah pernyataan, pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya, yang dihadapkan kepada orang-orang musyrik yang kaum muslimin, telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ayat kedua, yang artinya, maka berjalanlah kamu, kaum musyrikin, di muka bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Sedang arti ayat ketiga, dan inilah suatu maklumat dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu, kaum musyrik, bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu, dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Allah mengutus Nabi Muhammad ke dunia ini sebagai Rasul yang terakhir untuk mengembangkan agama Islam dengan dakwah yang berlandaskan dalil-dalil yang dapat meyakinkan kebenarannya. Tidak ada paksaan yang berlandaskan kekuatan senjata dan harta benda. Akan tetapi kaum musyrikin terus menentangnya dengan segala macam cara,
mulai dari perkataan sampai kepada perbuatan yang di luar batas-batas perikemanusiaan, sehingga banyak kaum muslimin terpaksa hijrah ke negeri Habsah, Ethiopia, dan tempat-tempat lain. Oleh karena Nabi Muhammad dan sebagian sahabatnya masih bertahan di Mekah untuk melanjutkan dakwah, maka kaum musyrikin Quraisy mengadakan musyawarah di suatu tempat yang bernama Darun Natwah untuk mengambil suatu keputusan apakah Muhammad harus dibunuh atau dibuang saja. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Muhammad harus dibunuh. Di dalam keadaan yang gawat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya yang mampu datang ke Madinah. Di Madinah, Nabi dan para sahabatnya yang turut hijrah disambut penduduknya yang muslim dengan sambutan luar biasa, seperti yang diterangkan Allah dalam firman-Nya. Yang artinya, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Quran Surah Al-Hasr ayat 9. Selanjutnya, Nabi mengadakan perjanjian damai dan tolong-menolong dengan orang-orang Yahudi, tetapi mereka berkhianat dan melanggar janji dengan menolong orang musyrikin yang selalu memusuhi Nabi di Mekah. Sehingga permusuhan dari kaum musyrikin bertambah meningkat, bahkan mereka bermaksud hendak menghancurkan agama Islam, maka perang disyariatkan dalam Islam. Kemudian Nabi mengadakan perjanjian damai dengan kaum musyrikin di Hudaybiyah untuk masa 10 tahun dengan syarat-syarat yang sangat lunak, yang seakan-akan menguntungkan kaum musyrikin. Tetapi kaum musyrikin melanggar perjanjian itu, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Nabi Muhammad dan kaum muslimin, selain menghadapi tantangan itu dengan penuh keimanan dan keberanian. Akhirnya pada tahun ke-8 Hijrah, kota Mekah dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dengan demikian kekuatan kaum musyrikin menjadi lemah. Akan tetapi mereka masih mengadakan perlawanan dengan segala cara yang masih bisa mereka lakukan. Sehingga turunlah surah ini yang menyatakan pembatalan perjanjian perdamaian dan pemutusan hubungan dengan kaum musyrikin. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan video yang singkat ini bisa menambah keimanan dan pengetahuan kita tentang Al-Quran dan keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang Surah Yunus.